Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kembali di kelas DDM 2. Minggu ini masih melanjutkan materi relasi. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar relasi dan jenis-jenisnya. Jadi ada relasi refleksif, simetris, dan transitif. Nah sekarang ke kelas ekivalensi. Kemarin kita sudah berkenalan juga apa itu relasi ekivalensi. Jadi ekivalensi itu ketika si relasinya memenuhi 3 sifat. Dia bersifat refleksif, simetris, dan transitif gitu kan. Contoh kemarin kita sudah bahas juga relasi tinggal satu rumah ini. Dia relasi ekivalen, dia termasuk ekivalen. Kemudian yang ini dia juga relasi ekivalensi. Jadi bersifat 3 ini. Nah, kalau kita punya relasi ekivalensi, maka kita punya yang namanya kelas ekivalensi. Apa itu kelas ekivalensi? Jadi kita punya himpunan lagi-lagi, tapi di sini kita punya himpunan A kosong. Kemudian kita ada relasi juga. Nah, relasi ini dia bersifat relasi ekivalen. Jadi ada syaratnya nih, relasinya harus bersifat ekivalen. Kalau tidak bersifat ekivalen ya kita tidak punya kelas ekivalensi. Jadi kita punya relasi ekivalensi pada A, artinya relasinya itu dari himpunan A ke dirinya sendiri. Nah, kita punya himpunan di sini, KA. KA ini koleksi atau himpunan anggota A yang berelasi dengan A kecil ini tadi. Jadi bergantung pada si A ini. Jadi kalau kita punya KB misalkan, berarti himpunan di A yang berelasi, elemen di himpunan A yang berelasi dengan si B gitu. Nah, ini kita namakan kelas ekivalensi. Jadi dia juga berupa himpunan. Jadi kumpulan elemen-elemen di A yang berelasi dengan si A ini. Nah, notasi lain dari kelas ekivalensi A ini, kita punya kurung siku di sini, kurung siku A. Jadi kurung siku A ya ini sama maknanya ini. Jadi semua anggota A yang berelasi, jadi semua anggota A besar yang berelasi dengan A kecil di sini. Sebagai contoh, kita punya relasi ekivalensi dengan definisi relasinya adalah X min Y bilangan genap. Oke, jadi kemarin yang contoh saya bilang, oh ini PR saya itu ya, itu di contohnya salah ketik ya, jadi dia sifatnya, saya lupa kemana, X min Y genap apa gasal, jadi intinya dia bersifat ekivalensi, jadi artinya dia bersifat refleksif, simetris, sama transitif. Kemarin kan kalau nggak salah dia masuk di contoh asimetris ya, asimetris apa non simetris gitu. Nah jadi itu tipe, jadi nggak masuk di sana. Nah, bagaimana menunjukkan ini? Ya, ini urusan kalian, karena kita sudah bahas di minggu kemarin. X min Y bilangan genap. Ini definisi relasinya. Jadi, X berelasi dengan Y ketika X min Y bilangan genap. Jadi, kalau mau buktikan dia refleksif, berarti kan kita ambil sebarang bilangan bulat, karena di sini relasinya pada himpunan bilangan bulat. Misalkan kita ambil sebarang bilangan bulat A, maka A min A sama dengan berapa? 0. 0 itu bilangan genap. Jadi dia bersifat refleksif. Saya dikte aja, silakan dicatat sendiri ya, karena ini sudah materi minggu lalu. Kemudian kalau simetris berarti kita ambil berapa elemen tuh? Kalau kita mau tunjukkan dia bersifat simetris. Berapa? 2. 2. Oke, jadi kita ambil sebarang 2 bilangan bulat yang bersifat, ada yang bersifat A min B itu genap, maka tunjukkan bahwa B min A juga genap, gitu kan. Kalau kita punya A min B, itu kan sama dengan min BA.
Jadi kalau kita punya A min B itu genap, maka B min A juga pasti genap. Sehingga kesimpulannya B berelasi dengan si A. Jadi dia pasti bersifat simetris. Kalau transitif berarti kita ambil 3 bilangan bulat A, B, C yang bersifat A min B genap, B min C genap, maka tunjukkan A min C juga genap. Ya tinggal diolah aja mau dijumlah apa mau dikurang si dua persamaan tadi sehingga menghasilkan A min B. A min B genap. Nah, jadi kita punya R ini dia bersifat ekivalensi sehingga kita bisa menentukan kelas ekivalensinya. Oke, bagaimana menentukan kelas ekivalensi? Ya tinggal ambil sebarang bilangan bulat aja karena di sini A itu elemen si A besar. Jadi elemen tertentu kita sudah menentukan nih, sudah fix. Jadi misalkan saya punya bilangan 1. Kelas ekivalensi 1 siapa aja? Berarti bilangan bulat yang berelasi dengan 1. Apa maknanya berelasi dengan 1 di R di sini di kasus nomor 1? Berarti X min 1 karena di sini tadi kan X min Y. Berarti kalau kalian terjemahkan di sini kan berarti kelas ekivalensi 1 berarti bilangan bulat yang berelasi dengan si 1. Apa artinya berelasi dengan 1? Berarti X min 1 bilangan genap. Nah, bagaimana cara mencari ini bilangan genap? X min 1 genap. Kalau X min 1 genap, berarti X-nya apa tuh? Berarti kan X min 1 sama dengan 2 kali sesuatu, gitu kan? Sehingga didapatkan X-nya ini gasal. Jadi kalau kita punya bilangan gasal dikurangi 1 pasti dia menghasilkan genap kan. Jadi kelas ekivalensi 1 itu merupakan himpunan bilangan gasal. Bagaimana kalau misalkan kita ambil 4 di sini? Kelas ekivalensi 4 apa nih? Berarti semua bilangan bulat yang berelasi dengan 4. Apa maknanya berelasi dengan 4? Berarti X min 4 bilangan genap. Nah, siapa nih X-nya? Kalau dikurang 4 hasilnya genap. Nah, pasti dia bilangan genap juga. Jadi, kelas ekivalensi 4 ini, dia merupakan himpunan bilangan genap. Oke, misalkan saya ambil lagi nih min 2. Kelas ekivalensi min 2 apa? Berarti, semua bilangan bulat yang berelasi dengan min 2. Apa artinya berelasi dengan min 2? Berarti X min min 2 bilangan genap. Berarti di sini X plus 2 bilangan genap. Nah, siapa nih X-nya? Jadi bilangan bulat yang ketika ditambah 2 menghasilkan bilangan genap, yaitu bilangan genap itu sendiri. Oke, misalkan contoh lagi. Misalkan saya ambil min 5. Min 5 berarti apa tuh? Akan sama dengan siapa? Himpunan apa? Ketika kalau saya tulis di sini misalkan saya punya min 5, ini akan sama dengan himpunan X di Z. Bagaimana nih syarat keanggotaannya yang kelas ekivalensi min 5? Berarti X di Z, di mana X-nya? X plus 5. X plus 5 bilangan Bilangan genap. Oke, ini akan sama dengan siapa nih? X di Z. X bilangan gasal. X bilangan gasal. Gasal apa genap? Gasal. Gasal. Jadi X di Z. Kemudian X bilangan gasal. Jadi himpunan bilangan gasal. Nah, kalau misalkan saya ambil min 100. Kelas ekivalensinya apa tuh? Min 100. X plus 100. Oke, X plus 100 termasuk berarti X-nya apa kalau X plus 100 bilangan genap? X-nya genap. X-nya genap, oke. Nah, kira-kira ada berapa kelas ekivalensi nih
di himpunan di relasi ini. Di relasi X min Y bilangan genap pada himpunan bilangan bulat. Ada berapa kelas ekivalensinya? Ada 2. Ada 2, yaitu himpunan bilangan gasal dan himpunan bilangan genap. Jadi di sini hanya 2 kelas ekuivalensi. Oke, jadi kalian ambil sebarang bilangan bulat, itu pasti kalau enggak di kelas ekivalensi himpunan bilangan gasal ya di himpunan bilangan genap. Bisa mengkategorikan, kita pilih bilangan bulat yang apa sedemikian sehingga dia masuk kelas ekivalensi gasal, kemudian bilangan bulat yang seperti apa sehingga kelas ekivalensinya masuk yang himpunan bilangan genap. Yang bagaimana? Bisa dikategorikan? Halo? Mana nih? Gak ada suaranya. Padahal komplit. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau kita ambil sebarang bilangan bulat, maka pasti dia akan masuk di salah satu kelas ekivalensi. Nah, kalau kita punya bilangan bulat, pasti kita bisa membagi dia genap atau gasal, kan? Nah, dia masuk yang kelas ekivalensinya juga ada 2, himpunan bilangan gasal atau himpunan bilangan genap. Kalau kan yang di sini tadi, kita sudah mencari 1, 4, min 2, min 5. Kira-kira cirinya apa? Kalau dia gasal, hasilnya X-nya bilangan gasal. Ngomongnya jangan gitu ya. Jadi kalau kita punya himpunan bilangan, kalau kita punya bilangan bulat gasal, maka dia termasuk atau termuat di kelas ekivalensi yang mana? Kalau gasal? Bilangan gasal. Bilangan gasal juga. Nah, yang genap masuk bilangan genap juga gitu. Oke, contoh berikutnya tadi modulo. Kalau kita punya 1 nih, 1 kan masuk bilangan bulat. Jadi kelas ekivalensi 1 pada relasi modulo 5, kita punya berarti bilangan bulat yang dia ekivalen dengan 1 di modulo 5. Siapa aja nih? Yaitu bilangan bulat yang ketika dibagi 5 bersisa 1 gitu ya. Jadi kita punya min 9, min 4, 1, 6, 11, dan seterusnya. Jadi kalau mau ditulis lain, didefinisikan himpunan lainnya, maksudnya ini sama, cuma presentasinya, sajiannya ini berbeda, kita bisa nulis di sini 5K plus berapa nih? 5K plus berapa nih? Plus 1. Plus 1 dengan K-nya siapa? Bilangan bulat. Bilangan Z. bulat. Gitu ya. Nanti kalau kalian nulis jangan gini ya. Ya apa? K elemen Z itu loh. Karena di sini saya terbatas nulisnya. Oke, kemudian kalau misalkan kita ambil 3 nih. 3 berarti bilangan bulat yang dia ekivalen dengan 3 di modulo 5. Berarti artinya di sini bilangan bulat yang ketika dibagi 5 bersisa 3. Jadi kita punya min 7, min 2, 3, 8, 13, dan seterusnya. Kalau misalkan kita punya 4, berarti kita punya di sini dia yang
ekivalen dengan 4 dimodulo 5. Berarti ketika dibagi 5 bersisa 4. Kita punya min 6, min 1, 4, 9, 14, dan seterusnya. Kalau kita tulis di sini, ini juga akan sama dengan berapa tuh? 5K plus 3. 3. K bilangan bulan. Nah, berarti yang ini berarti 5K plus 4 gitu kan. Nah, kemudian kalau misalkan saya ambil 13 nih. 13. Nah, kelas ekivalensi 13 sorry. Itu berarti himpunannya seperti apa? Kalau kita punya 13 di sini, berarti X DZ yang bersifat X kongruen 15. X kongruen, ini anggaplah kongruen ya. Kongruen dengan 13 modulo 5. Nah, 13 kongruen 13 di modulo 5 berapa tuh? 5K plus 3. Sederhanakan dulu aja. Jadi kita punya X dz, kemudian X sama dengan 13 dimodulo 5, kita punya 3 ya di sini. Ya. Sehingga di sini akan sama dengan kelas ekivalensi berapa nih? 5K plus 3. 5K plus 3, kalau kelas ekivalensi 3. Oke, jadi di sini kita punya kalau 13, kita punya di 3 nih. Akan sama dengan 3. Kalau misalkan saya ambil 8, dia juga akan menghasilkan 3. Min 7, dia akan sama dengan kelas ekivalensi ini. Dan seterusnya. Jadi, kalau kalian ambil elemen di sini, jadi misalkan saya ambil min 4 nih, berarti dia akan sama dengan kelas ekivalensi 1. Min 6 akan sama dengan kelas ekivalensi 4. Kalau misalkan saya ambil berapa ya? 7. Dia masuk kelas ekivalensi berapa tuh? 2. 2. Nah, kira-kira ini ada berapa kelas ekivalensi nih? 4. 4. 5. 5 yang benar. Jadi, kalau kalian lihat 1 masuk di sini, 2 di kelas ekivalensi 2, 3 di kelas ekivalensi 3, 4 di kelas ekivalensi 4, 5 berarti ada di yang kelipatannya 5. Yang ini tadi kan ketika dibagi 5 bersisa 1. Yang ini ketika dibagi 5 bersisa 3. Kemudian yang 2 tadi berarti ketika dibagi 5 bersisa 2. Yang 4 berarti bersisa 4. Nah, yang bersisa 0 belum ada nih. Jadi ini adalah yang lain, yaitu kelas ekivalensi 2 dan kelas ekivalensi 5. Nah, ini kalian bisa nulis, ini misalkan bosen dengan mau anti mainstream misalkan 1, 2, 3, 4, 5, males nulis 1, 2, 3, 4, 5, ya mungkin mau diganti 6, 7, 8, 9, 10 boleh, terserah. Jadi di sini ada berapa kelas ekivalensi nih? Kalau kita punya relasi di modulo 5 ini. Ada 5 kelas ekivalensi. Kalau misalkan saya punya modulo 3 nih, ada berapa kelas ekivalensi? 3, Bu. Ada 3, Bu. 3. Oke. Berarti kalau misalkan saya punya modulo N, ada berapa tuh? Kelasnya N. Ada N kelas ekivalensi. Oke, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Jadi perhatikan definisinya tadi. Oke, contoh berikutnya. Nah, ini relasi tinggal satu rumah tadi. Pada himpunan warga dalam satu RT. Kelas ekivalensi dari si A adalah himpunan orang yang tinggal satu rumah dengan si A. Ada berapa kelas ekivalensi berarti? Ada berapa tuh?
Satu RT, Bu. Sejumlah orang yang tinggal di rumah. Duh, coba perhatikan baik-baik. Kalau sejumlah orang yang tinggal di satu rumah, itu apa? Dia masuk yang mana? Dia Semestanya masuk RT. elemen ini kan? Dia masuk satu anggota kelas kan? Paham nggak mas saya? Bedakan di sini, kalau kalian jawabnya banyaknya orang yang tinggal satu rumah, itu kayak menjawab ini loh, min 9, min 4, 1, 6, gitu. Tidak menjawab banyaknya kelas. Banyaknya kelas itu yang mana berarti? Himpunan warga RT, Bu. Himpunan warga. Yang benar apa, yo? Banyak rumah di satu RT. Nah, banyaknya rumah di satu RT ini. Jadi, kalau kalian menuliskan misalkan kelas ekivalensi A di sini. Ini kan artinya himpunan orang-orang yang tinggal serumah dengan A, gitu kan? Kalau misalkan saya punya ada si B nih, berarti kan apa nih? Anggaplah ini misalkan tinggal di rumah pertama, rumah ke-1, nomor alamatnya nomor 1 misalkan 1 RT. Kalau diurutkan berdasarkan nomor. B, berarti kan himpunan orang-orang yang tinggal dengan si B kan? Artinya di sini kita punya keluarga berikutnya. Berarti kelas ekivalensi ini mengikuti apa? Mengikuti kakak, Bu. Kakak. Kakaknya, Bu. Kalau di sini bukan kakak sih, satu rumah. Kan satu rumah nggak mesti satu kakak. Iya, Maksudnya iya. ya anggaplah gitulah. Jadi di sini banyaknya kelas ekivalensi. Jadi banyaknya kelas ekuivalensi pada relasi tinggal serumah pada himpunan ini ya. Kalau misalkan pada kota ini, ya berarti banyaknya rumah di kota X gitu misalkan. Berarti jadi banyaknya kelas ekivalensi pada relasi serumah adalah sama dengan banyaknya rumah di RT tersebut. Itu jawabnya. Ada yang masih bingung? Jadi kalau kalian menjawab banyaknya orang yang tinggal di serumah, itu kayak menyebut ini, min 9, min 4, 1, 6, 11, dan seterusnya. Jadi anggota dari si kelas ekivalensi. Kalau kalian menyebutkan tadi banyaknya orang yang tinggal satu rumah. Jadi kalian menyebut banyaknya anggota di kelas ekivalensi A tadi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan? Permisi, Bu. Ya. Oke, berarti apa bisa dikatakan kelas ekivalensi itu seperti himpunan dari beberapa relasi ekivalensi ya, Bu? Nah, himpunan dari beberapa, bagaimana maksudnya? Kayak ini kan rumah A kan ekivalensi karena orang-orang yang tinggal serumah dengan A, lalu B orang tinggal serumah dengan B. Apa berarti kelas ekivalensi itu himpunan dari apa ya, Bu? Ya kayak beberapa anggota himpunan A yang saling berelasi itu apa gimana, masih bingung saya. Ya, kembalikan lagi ke ini tadi. Apa sih artinya kelas ekivalensi? Kalau misalkan kita ambil A pada himpunan A, apa kelas ekivalensi A? Berarti kan semua anggota A yang berelasi dengan A kecil. Jadi cari semua anggota A yang berelasi dengan A kecil. Jadi ini tadi, kalau kita punya relasinya tinggal serumah, berarti ini tadi kan, kalau kita ambil misalkan ada si A, ada orang namanya A, berarti kan kalau kita cari kelas ekivalensi A, berarti orang-orang yang tinggal serumah dengan A, gitu kan? Yang ditanyakan yang mana? Saya bingung maksudmu tadi. Oh, paham. Berarti kelas ekivalensi itu kayak misalnya A
berarti kelas ekuivalensinya tuh orang-orang yang tinggal serumah dengan A gitu, sesuai dengan Definisinya. ya gitu ya Bu. Gitu. Iya, jadi tergantung. Ini bergantung pada relasi. Jadi kalau apa namanya yang nomor 1 ini tadi apa? Cari bilangan bulat yang berelasi dengan 1. Apa maknanya berelasi di kasus nomor 1 ini, di contoh nomor 1? Yaitu X min Y bilangan genap. Yang nomor 2, berarti kelas ekuivalensi 1 apa? Bilangan bulat yang berelasi dengan 1. Apa nih maknanya bilangan bulat yang berelasi dengan 1? Berarti bilangan bulat yang sama dengan 1 di modulo 5, kalau kasusnya nomor 2. Kalau kasusnya nomor 3, berarti apa nih maknanya kelas ekuivalensi A? Berarti carilah orang yang tinggal serumah, karena ini definisi relasinya ini tinggal satu rumah. Gitu. Jadi bergantung pada relasinya tadi. Ini X min A, jadi X berelasi dengan A. Ya, masih bingung? Interupsi Bu. Berarti kalau kelas relasinya itu adalah setiap orang dari satu RT, maka kelasnya itu tiap orangnya Bu ya. Nanti relasinya kayak baju, terus kayak jam tangan, terus kayak sepatu. Hah? Maksudnya? Kayak di dalam orang itu ada apa aja gitu, kayak ada baju, Yuk. ada kayak. Loh, gimana toh? Ya enggak toh. Kamu maksudnya jam pakaian maksudnya bagaimana tadi? Ini khusus tinggal satu rumah. Kalau Relasinya. misalkan ganti Bu, kita ganti relasinya itu satu orang gitu Bu. Gimana? Tergantung dong relasinya apa. Pokoknya syaratnya ekivalen. Kemarin kan kita sudah belajar ini, kalau ini relasinya ekivalen. Kalau nggak ekivalen nggak bisa membentuk relasi kelas ekivalensi. Coba sebutkan contohmu seperti apa maksudmu tadi. Ya, nomor 3 kan pada relasi tinggal satu rumah pada himpunan warga dalam satu RT kan Bu. Nah kalau saya ganti pada relasi orang dalam setiap RT gitu kan Bu ya. Berarti pada himpunan warga dalam satu RT. Berarti kelas. Kok relasi apa tadi? Tinggal se-RT. Ya Bu, kayak orang-orang dalam RT gitu loh Bu. Loh, definisinya yang jelas. Definisi relasimu apa? Harus bersifat ekivalen juga. Jadi Kalau jangan gitu, ngasal. Coba oh, sebutkan relasimu apa? orang mengenakan baju warna merah gitu Bu. Nah, maksudnya gini, orang mengenakan baju warna merah. Apakah itu suatu relasi? Artinya gini, kalau kamu punya objeknya, kan kemarin relasi itu yang menghubungkan antar entitas kan, objek gitu kan. Jadi kita punya di sini min 9 dengan min 4, dia akan sama dengan 1 di modulo 5. Nah, kalau kamu tadi bilang relasinya orang yang mengenakan baju merah, bagaimana kamu mengenakan relasi itu ke entitasnya? Masa orang A, orang memakai baju merah, orang B, gimana maksudnya? Paham nggak maksud saya? Itu bukan relasi contohmu itu. Oh baik Bu. Berarti kalau satu rumah itu relasinya kayak bapak, ibu, adik gitu Bu ya? Loh, enggak. Relasi ini tinggal satu rumah. Ini relasinya tinggal satu rumah. Jadi apa artinya A dan B berelasi di sini? Berarti maknanya A itu tinggal satu rumah dengan B. Paham nggak? Oh, iya Bu, baik-baik. Jadi kamu harus mengenakan relasi itu ke objeknya. Jangan didefinisikan seperti punyamu tadi, ya jelas bukan relasi itu. Kamu kayaknya belum paham berarti. Iya Bu, mohon maaf Ibu. Ada pertanyaan lain? Berarti terus Bu. Berarti syarat untuk ini tuh relasinya tuh X dengan A tadi itu harus relasi ekuivalensi ya Bu ya, bukan transitif atau yang lain atau yang lain-lain. Yang relasi ekivalensi tadi yang mana? Relasi disebut ekivalensi itu apa? Si relasinya kan? Bukan ini.
Jadi ini yang disebut relasi, R-nya itu yang disebut relasi. Jadi ini itu disebut relasi. Ya, Bu. Dan Kalau bersifat kamu kenakan ke objek, ya definisikan, kembalikan ke definisi relasinya tadi. Oh. Ya, maksudnya relasinya terus bersifat ekivalensi, berarti relasinya untuk bisa buat kayak gini ya, Bu. Iya, kalau kalau kamu nggak punya relasi ekivalensi, ya nggak bisa buat kelas ekivalensi. Masih bingung? Mungkin contoh satu lagi, Bu. Contoh satu lagi. Oke, ini masih banyak contohnya. Oke, misalkan saya punya himpunan A, anggotanya yaitu min 1, 1, 2, 3, 4. Kemudian, relasi R pada himpunan A itu didefinisikan sebagai mempunyai paritas yang sama. Jadi ini ya. Jadi bukan kamu menuliskan, kalau kamu definisikan tadi, mendefinisikan relasi orang memakai baju merah, itu kayak gini loh. Satu mempunyai paritas yang sama. Itu kayak gitu. Jadi ngambang, nggak jelas. Kalau kamu kenakan kedua objek, nggak bunyi. Jadi namanya relasi, ya ini bisa menghubungkan antar dua objek pada himpunan tadi, pada objek yang relasinya tadi. Jadi misalkan di sini kamu ambil sebarang dua anggota di A, dua elemen di A, misalkan 2 dan 3. 2 mempunyai paritas yang sama dengan 3. Benar nggak jawaban itu? Kalimat itu tadi. Tidak, Ibu. Tidak. Berarti apakah 2,3 masuk di A merupakan elemen di R? Sorry. Tidak, Ibu. Tidak. Gitu maknanya. Jadi misalkan, jadi di sini berarti carilah anggota R. Anggota R berarti kan pasangan dari si dua elemen di A yang memenuhi ini, relasi ini. A mempunyai paritas yang sama dengan B. Siapa A dan B tadi? Berarti kan kalau kita ambil min 1, siapa aja tuh? Dia akan berelasi dengan siapa aja. Min 1 mempunyai paritas yang sama dengan min 1 itu sendiri kan? Oke, min 1 dengan 1. Min 1 dengan 3. Karena min 1 dia gasal. Berarti siapa aja nih yang gasal selain min 1? Ada 1 dan 3. Oke, sekarang 1. 1 berelasi dengan siapa aja. Artinya berarti 1 mempunyai paritas yang sama dengan siapa aja. Berarti dengan yang gasal di sini siapa aja selain 1. Ada min 1 dan 3. Jadi di sini kita punya ini 2. Sekarang yang 2. 2 mempunyai paritas yang sama dengan siapa aja. Dengan siapa aja tuh 2? Dengan dirinya sendiri, Bu. Hanya itu? Sama 4. Sama 4. Karena 2 genap. Nah, di sini yang genap siapa aja nih? 2 dan 4. Jadi kita punya 2 berelasi dengan 2, 2 berelasi dengan 4. Sekarang yang 3, kita punya relasinya dengan min 1, 1, 3. Yang 4 kita punya berelasi dengan 2 dan 4. Jadi, R ini elemennya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, sekarang kita mau cari nah, di sini dibilang dia merupakan relasi ekivalensi. Kenapa? Karena dia bersifat refleksif, simetri, dan transitif. Ngeceknya refleksif bagaimana? Berarti kan setiap elemen di A berelasi dengan dirinya sendiri. Min 1 dengan min 1 ada. 1 dengan 1 ada. 2 dengan 2 ada. 3 dengan 3 dan 4 di sini. Ada semua. Jadi dia bersifat refleksif. Kalau simetris bagaimana? Berarti minggu kemarin juga sudah dijelaskan. Untuk ngecek simetris, berarti ambil 2 elemen di A yang bersifat A berelasi dengan B. Jadi misalkan kita punya min 1 berelasi dengan 1, pasti 1 min 1 ada di sini juga. Nah, ini ada. Min 1 berelasi dengan 3, pasti 3 berelasi dengan min 1. Kita punya ini, dan seterusnya. Kemudian transitif, berarti kita ambil 3
Jadi kita ambil 2 elemen di R, misalkan, pasti kita punya min 1 berelasi dengan 1. Kemudian 1 berelasi dengan min 1. Berarti kesimpulannya min 1 dengan min 1 harus ada di R, ada di sini. Dan seterusnya. Jadi R ini dengan definisi mempunyai paritas yang sama merupakan relasi ekivalensi. Kalau kita punya relasi ekivalensi berarti kita bisa bentuk kelas ekivalensinya. Nah, ambil aja di sini kita kan ini terbatas nih, hanya 5 elemen. Coba min 1. Min 1. Kelas ekivalensi min 1 berarti apa nih? Cari elemen di A yang berelasi dengan min 1. Apa artinya elemen di A berelasi dengan min 1? Berarti apa nih? Cari X yang apa? Gimana? Jadi misalkan di sini saya tulis X di A. Ini. Berarti X yang apa nih? X yang berelasi dengan min 1. Apa artinya di sini X berelasi dengan min 1? Apa maknanya itu? Gimana? X yang bagaimana? Mempunyai paritas yang sama. X mempunyai paritas yang sama dengan siapa? Min 1. Min 1. Oke. Jadi paritasnya min 1 apa tuh? Kenapa kagak salah? Dasar. Oke, berarti dengan siapa aja nih? Ada elemennya siapa aja di sini? Min 1, 1, 3. Min 1, 1, 3. Nah, kalau misalkan kita ambil 2 nih, kita punya paritasnya 2 dan elemennya 2 dan 4 karena paritasnya sama ini. Jadi di sini kalau kita ambil 1, dia pasti ada di kelas ekivalensi yang sama. Kira-kira ada lagi nggak kelas ekivalensi ini? Kalau kalian ambil min 1, ada di kelas ini. Ambil 1, ada di kelas ini juga. Ambil 2, ada di sini. 3 di sini, 4 di sini. Ada nggak kelas ekivalensi yang lain? Nol. 0. Ada, Bu, ya? Apakah ada 0 di A ini? Tidak, Ibu. Tidak. Jadi kelas ekivalensi ini bergantung pada anggota si himpunan A. Kalau 0 nggak ada, ya jangan diambil. Ya jangan dicari, ya nggak nemu. Kalau himpunan kosong, Bu, kan himpunan kosong selalu ada pada setiap himpunan. Tapi memenuhi nggak definisi relasi? Tidak, Apa Ibu. maknanya himpunan kosong di sana? Tidak ada. Nah, itu. Jadi ini jawabannya apa nih? Adakah kelas ekivalensi yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Karena semua elemen di A, semua sudah terwakili di kelas ekivalensi ini. Jadi tadi contoh-contoh sebelumnya, jadi semua anggota bilangan bulat di sini, semua bilangan bulat pasti sudah terwakili di salah satu kelas ekivalen. Jadi kamu ambil sebarang bilangan bulat, pasti kemungkinannya kalau nggak bersisa 1, ketika dibagi 5 ya. Kalau nggak bersisa 1, bersisa 2, 3, 4, atau 0. Bersisa 0. Nah, ini juga sama. Kamu ambil sebarang bilangan bulat, pasti akan masuk di salah satu kelas ekivalensi tadi yang ada 2 tadi. Kalau nggak masuk di himpunan bilangan bulat, bilangan gasal ya, di bilangan genap gitu. Jadi kelas ekivalensi itu pasti memuat semua elemen di A. Jadi kalau kita gabung si kelas ekivalensi tadi akan menjadi himpunan ini tadi. Kalau diiriskan, dia akan sama dengan himpunan kosong. Nggak ada elemen yang ada di 2 kelas ekivalen yang berbeda.
Jadi misalkan kita ambil satu, pasti dia hanya di salah satu kelas ekivalensi aja. Nggak mungkin ada di dua tempat, di dua ekivalensi. Kalau ada berarti pasti ekivalensinya sama, kelas ekivalensinya. Oke, lanjut. Satu lagi. Kita punya PN di sini. Himpunan polinomial dengan koefisien real berderajat paling tinggi N. Jadi kemudian didefinisikan relasi pada PN adalah polinomial f, x, dan gx berelasi di R jika f dan gx mempunyai derajat yang sama. Jadi relasinya ini mempunyai derajat yang sama. Itu relasinya. Dia pasti relasi ekivalen. Kenapa? Ya kalau kita punya satu polinom aja, pasti berelasi dengan dirinya sendiri. Artinya pasti si derajat polinomnya pasti sama, karena kita hanya punya satu polinom. Kalau kita punya f dan g, f berelasi dengan g, pasti g berelasi dengan f, karena definisinya derajat yang sama. Jadi f dan g berderajat sama, pasti kebalikannya juga berlaku. Kalau transitif berarti kita ambil 3 polinomial FGH dengan sifatnya f dan g berderajat sama, g dan h berderajat sama, otomatis f dan h berderajat sama juga kan? Sehingga kita punya relasinya ekivalensi. Nah, bagaimana nih kelas-kelas ekivalensinya? Kita ambil sebarang polinom nih. Kita punya polinom berderajat 3 di sini. 3x pangkat 3 min 2x plus 1. Nah, siapa aja nih elemennya? Berarti kan elemen di PN yang sifatnya atau berelasi dengan si polinom ini. Apa maknanya? Kita ambil elemen di PN yang berelasi dengan ini, berarti kan semua polinom di PN yang berderajat sama dengan si polinom ini, yaitu yang berderajat 3. Apa itu polinom berderajat 3? Bisa kalian tuliskan bentuk umumnya seperti ini. AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D. Jadi, dengan syarat di sini A-nya tidak boleh 0. Kalau A-nya 0, nggak jadi lagi nih polinomial berderajat 3. Nah, kemudian kita ambil lagi nih. 3 plus 4X, dia masuk polinomial berderajat berapa tuh? 1. 1. Oke, jadi ini kelas ekivalensi ini masuk di kelas ekivalensi atau di himpunan polinomial berderajat 1. Kira-kira mana lagi nih kelas ekivalensi yang mungkin kalau kita punya PN di sini himpunannya? 100x pangkat 99, Bu. 100x Pangkat 99. pangkat 99. Oke, itu masuk kelas ekivalensi apa tuh? 99, Bu. Maksudnya 99 di mana? Berderajat 99. Berderajat 99. Oh iya, Jadi itu. di sini perhatikan nih himpunannya. Kalau kita punya himpunan polinomial, berarti ya kita ambil polinomial. Kalau di sini himpunannya anggotanya angka, ya ambil angka. Jadi di sini ngomongnya kelas ekivalensi polinomial berderajat, misalkan tadi apa temanmu bilang berderajat 99 berarti. Nah, kira-kira ada berapa kelas ekivalensi kalau kita punya PN di sini? Kalau bingung, coba misalkan saya punya P3 nih. Kalau P3 berarti ada berapa kelas ekivalensi? Ini sudah ada polinomial berderajat 3, ini polinomial berderajat 1. Terus yang belum siapa tuh? Polinomial berderajat 2. Derajat 2. Oke. Jadi kita punya di sini misalkan gini aja. Kelas ekivalensi berderajat 2 berarti AX kuadrat plus BX plus C. Syaratnya sama tuh. Jadi ABC elemen R hanya tidak boleh 0.
Nah, ini mewakili polinomial berderajat 2. Apakah sudah ini 3 ini atau ada lain? Berderajat 0, Bu. Berderajat 0. Oke, sip. Dia isinya apa aja nih? Kita A punya saja. Cuman koefisien, Bu. Oke, dia K, di mana K bilangan real. Nah, jadi kalau kita punya P3, polinomial berderajat 3, maka kelas ekivalensinya ada berapa tuh? Ada 4. 4. Nah, kalau secara umum, kalau kita punya polinomial berderajat N, berarti kelas ekivalensinya? N plus 1. N plus 1. Oke, berarti sepertinya sudah nyambung ini. Sudah banyak sekali soalnya. Nah, sehingga di sini kalau kalian lihat dari kelima contoh tadi, yang tadi sudah sempat saya singgung, kalau kita punya kelas ekivalensi, pasti sifatnya adalah kalau kita gabung, kelas ekivalensi kan dia berupa himpunan. Kalau himpunan-himpunan tadi kita gabung, akan membentuk himpunan si semula tadi. Relasi pada himpunan A berarti kelas ekivalensinya akan membentuk himpunan A. Kemudian di sini kita punya himpunannya polinomial berderajat N. Berarti kalau kita gabungkan semua kelas ekivalen-ekivalensinya, dia akan membentuk himpunan polinomial berderajat N. Jadi di sini kan polinomial berderajat 0 sudah ada tuh, digabung polinomial berderajat 1, digabung polinomial berderajat 2, digabung polinomial berderajat 3. Jadilah himpunan polinomial berderajat 3. Nah, kemudian selain itu, selain yang gabungannya akan membentuk himpunan semula, irisan antar himpunannya dia himpunan kosong. Itu maknanya tadi, setiap kita ambil elemen di himpunan tadi, pasti dia hanya termuat di satu kelas ekivalen. Jadi misalkan kita ambil nih, 3x pangkat 3 min 2x plus 1. Ya pasti dia hanya di kelas ekivalensi ini. Nggak ada di kelas ekivalensi yang lainnya. Jadi kita punya sifat dari kelas ekivalensi ini kita namakan, oh belum ya, ini sifatnya tadi. Jadi misalkan kita punya R itu relasi ekivalensi pada himpunan A, kita punya di sini, kalau kita punya kelas ekivalensi yang sama, jadi kelas ekivalensi A itu sama dengan kelas ekivalensi B, kita punya di sini A itu pasti berelasi dengan B. Jadi, sebagai contoh tadi, jadi kalau kalian perhatikan, min 1 dan 1 di sini, dia di kelas ekivalensi yang sama. Maknanya berarti min 1 dan 1 itu dia berelasi. Begitu juga dengan 3. Karena kelas ekivalensi 1 sama dengan kelas ekivalensi 3, maka dia berelasi, jadi 1 itu berelasi dengan 3 atau sebaliknya. Karena kita punya sifatnya simetris, jadi pasti bolak-balik sama. 1 berelasi dengan 3, ya pasti otomatis 3 berelasi dengan 1, karena kita punya relasinya ekivalensi tadi. Oke, itu sifat di sini. Bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya kita punya di sini pernyataan biimplikasi. Jadi kita harus membuktikan dua arah. Arah ke kanan kita punya kesamaan dua kelas ekivalensi, tunjukkan A dan B-nya berelasi. Jadi di sini gampang nih ke kanannya. Kita punya kelas ekivalensi, kita punya kelas ekivalensi A, oke. Nah, pasti kelas ekivalensi A ini memuat A, kan? Artinya A itu elemen dari kelas ini. Karena kelas ekivalensinya tadi sama, A dan B, kelas ekivalensi A sama dengan kelas ekivalensi B, maka pastilah si A ini juga termuat di kelas ekivalensi B ini. Apa maknanya kalau A itu termuat di kelas ekivalensi B? Berarti kan dia berelasi dengan si B, gitu. Oke, kemudian arah sebaliknya dari arah ke kiri, kita punya A berelasi dengan B, tunjukkan dia kelas ekivalensinya sama. Nah, apa maknanya, bagaimana kita menunjukkan kelas ekivalensi yang sama?
karena kelas ekivalensi tadi berbentuk himpunan, bagaimana cara menunjukkan kesamaan himpunan? Caranya apa tuh? Kita harus tunjukkan dia saling subset. subset. Jadi di sini kita tunjukkan A subset, kelas ekivalensi A itu subset dari kelas ekivalensi B, begitu juga sebaliknya. Nah, bagaimana cara menunjukkan kelas ekivalensi A itu subset dari kelas ekivalensi B? Berarti kan ambil sebarang elemen di himpunan ini, tunjukkan dia juga termuat di himpunan ini. Sehingga di sini kita ambil ini, C di himpunan kelas ekivalensi A. Maka C dia berrelasi dengan A. Gitu kan? Jadi C berrelasi dengan A. Kemudian karena R tadi relasi ekivalen, maka dia bersifat transitif. Jadi di sini dari C elemen A, C elemen ekivalen A, kita punya C berrelasi dengan A. Di sisi lain kita sudah punya ini tadi, A berrelasi dengan B. Nah, kalau kita punya C berrelasi dengan A berrelasi dengan B, apa kesimpulannya nih? Kalau kita punya R-nya bersifat ekivalen. C berrelasi dengan B. B. Oke, jadi kita punya kesimpulannya C berrelasi dengan B. Nah, apa maknanya C berrelasi dengan B? Berarti kan C itu termasuk anggota kelas ekivalensi B, karena dia berrelasi dengan si B di sini. Nah, karena setiap kita ambil elemen di kelas ekivalensi A, dia juga termuat di kelas ekivalensi B, berarti kita sudah menunjukkan kelas ekivalensi A itu merupakan subset dari kelas ekivalensi B. Nah, untuk yang B subset A, ini serupa jalannya. Jadi, tinggal ganti aja nih kelas ekivalensinya. Kita ambil elemen di kelas ekivalensi B, maka kita punya dia berrelasi dengan si B, kemudian ambil ini diketahui tadi, maka dengan relasi tujuan kita di sini mau berrelasi dengan A. Oke, kita ambil ini tujuannya, kita kan mau menunjukkan C berrelasi dengan si A ya. Tapi kita punyanya A berrelasi dengan B di sini. Nah, bagaimana cara menunjukkannya? Berarti kita menggunakan relasi simetris di sini. Kalau kita punya A berrelasi dengan B, maka pasti kita punya B berrelasi dengan A. Sehingga di sini kita punya C berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan A. Sehingga kesimpulannya C berrelasi dengan si A. Sehingga C itu merupakan anggota kelas ekivalensi A. Jadi kita sudah membuktikan ini subset. Karena ini saling subset, berarti kesimpulannya dia sama kelas ekivalensinya. Oke, itu sifat kelas ekivalensi yang pertama. Yang kedua, tadi dia membentuk partisi himpunan tadi. Nah, apa itu partisi? Partisi dari himpunan A adalah himpunan bagian. Jadi kumpulan himpunan bagian yang tak kosong dari himpunan A, sehingga atau dia mempunyai dua sifat nih. Kalau digabung, dia akan menghasilkan himpunan ini. Kalau diiriskan setiap dua himpunan, dia akan menghasilkan himpunan kosong. Itu definisi partisinya. Kalau dalam bahasa matematisnya ini. Jadi kita punya koleksi atau keluarga himpunan bagian tak kosong dari A. Nah, si himpunan ini tadi, himpunan subset ini tadi, kita sebut partisi dari A jika memenuhi, gabungannya akan sama dengan si A, kemudian irisan antar dua partisinya, subhimpunannya, dia himpunan kosong. Nah, si kelas ekivalensi tadi, karena memenuhi dua sifat ini, maka kita sebut dia partisi. Ini. Oke, kita contoh dulu, contoh partisi.
Jadi kita punya himpunan A, anggotanya A, B, C, D. Kita punya di sini, kita ambil himpunan bagian A, B, kemudian C, kemudian D. Himpunan yang berisikan 1 elemen dan 2 elemen. Nah, ini merupakan partisi pada A. Kenapa? Kalau kita gabung ketiga himpunan bagian ini, akan menghasilkan A, kan? Jadi A, B digabung dengan C, gabung dengan D, pasti menghasilkan himpunan A. Kemudian kalau diiriskan antar dua subhimpunan ini dengan ini diiriskan himpunan kosong, ini dengan ini himpunan kosong, dan seterusnya. Kalau misalkan saya punya ini deh, misalkan saya punya himpunan A, kemudian A, B, kemudian C, D. Ini termasuk partisi enggak? Termasuk, Bu. Kenapa? Apakah memenuhi kedua sifat? Tidak, Bu. Tidak. Gagalnya di mana tuh? Karena himpunan A ada di Jadi himpunan subset apa? Gimana jawabannya? Karena gagalnya di mana tuh? Karena gagalnya di mana? pada himpunan A, B irisan himpunan A itu tidak himpunan kosong. Oke. Jadi di sini karena irisan dari A dan AB tidak kosong. Bukan merupakan himpunan kosong gitu ya. Jadi dia tidak memenuhi, hati-hati. Kalau misalkan saya punya berapa nih? Coba berikan contoh partisi lain dari himpunan A ini. Misalkan saya punya subsetnya apa saja nih? Kalau kita ambil subset apa aja? Himpunan A, B, C, D. A, B, C, D? Jadi satu. Iya, Bu. Lah kok nggak asik ngono? Contohmu itu himpunan A sendiri. Gimana kamu mempartisinya? 1, 2, 3, Bu. 2, 3. Ini himpunannya A kok 1, 2, 3. Oh, harus dari situ. A, B, C, D. Himpunan A, B, C, dan himpunan D. Himpunan yang beranggotakan ngomongnya yang jelas, Tere. Ojo ngomong A, B, C, D. A, B, C, D itu maksudnya apa? A, B, C, D itu himpunan A. Terus apa ini? Himpunan D, Bu. Himpunan yang anggotanya hanya D. Oke, Ya, Bu. ini merupakan partisi juga. Kenapa? Ya karena kalau digabung hasilnya A, kalau diiris antara dua, karena ini hanya dua ya, hanya satu ini irisannya dia himpunan kosong. Jadi kalau kalian membayangkan, mengilustrasikan, misalkan kita punya himpunan, jadi kita punya himpunan di sini, bagaimana kita mempartisi? Ya tinggal membagi aja sedemikian sehingga tidak ada subhimpunan dia yang saling seperti ini. Nah ini kita partisi menjadi 3 bagian nih himpunan ini. Nah kalau dia bukan partisi yang seperti apa? Misalkan dia bukan partisi itu kayak gini. Misalkan saya punya subhimpunan lagi,
Nah, misalkan seperti ini. Ini bukan partisi. Kenapa? Karena saya punya ini, subhimpunan ini. Mungkin karena berbeda aja. Jadi mungkin saya punya. Oke, misalkan saya lanjutkan seperti ini. Nah, ini bukan partisi. Kenapa? Karena ketika di subset yang hijau dengan merah, dia kalau diiriskan, dia hasilnya tak kosong. Jadi ini semua digabung hasilnya si himpunan ini. Tapi kalau diiriskan, dia tak kosong. Nah, ini bukan partisi. Misalkan saya mau partisi lain. Nah, ini juga termasuk partisi karena irisan antar himpunannya, subhimpunan di sini, dia tidak ada. Artinya dia kosong. Itu merupakan partisi. Oke, contoh berikutnya misalkan kita punya himpunan A, yaitu bilangan 1 sampai 10. Kemudian saya punya B1, himpunan yang anggotanya 135, B2 himpunan yang anggotanya 2610, B3 himpunan yang anggotanya 79, dan B4 anggotanya 468. Kalau kalian lihat di sini, kalau kita gabung B1, B2, B3, B4, maka hasilnya apa tuh? Benar A kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada semua. Oke, kemudian irisannya, bagaimana nih irisan antar himpunan? Nah, ternyata kalian lihat di sini B2 dengan B4, dia ada 6. Ada bilangan 6 di irisannya. Jadi ini bukan partisi dari si A. Jadi meskipun dia gabungannya himpunan, tapi irisannya ada salah satunya, dia tak kosong, maka dia bukan partisi. Jadi partisi itu harus memenuhi kedua sifat dan. Jadi gabungannya harus sama dengan si himpunan semula. Irisan antar himpunannya semuanya antar. Jadi kalau misalkan B1 B sampai B4 berarti B1 dengan B2 irisannya harus kosong, B1 dengan B3 harus kosong, B1 dengan B4 dan seterusnya. Sebanyak berapa tuh pasangannya? Kombinasi berapa tuh? 4, 2 ya. Oke, nah sifat berikutnya tadi yang sempat ke pending. Jadi selain tadi kita punya 2 buah elemen di himpunan, ketika dia ekivalensinya sama, maka dia pasti berelasi. Oke, kemudian sifat berikutnya, relasi ekivalensi pada himpunan A ini membentuk suatu partisi. Jadi kalau ini kalian mau membuktikan teoremanya, berarti harus memenuhi dua sifat tadi. Gabungannya dia harus sama dengan si A, irisan antar dua himpunannya, antara dua kelas ekivalensinya, dia pasti himpunan kosong. Nah, ini tadi sudah sempat kita bahas. Yang contoh pertama tadi, contoh kelas ekivalensi pertama, X min Y bilangan genap. Kita punya dua kelas ekivalensi kan tadi. Nah, kalau kalian cek, kelas ekivalensi 1 dan 2, kalau digabung hasilnya himpunan bilangan bulat, karena himpunan bilangan gasal dan himpunan bilangan genap. Kemudian irisannya, karena ini hanya dua kelas ekivalensi, ya hanya satu pasang ini aja. Kelas ekivalensi 1 diiris dengan kelas ekivalensi 2 pasti himpunan kosong. Jadi relasi R ini mengakibatkan Z terpartisi menjadi ini satu kelas ekivalensi 1 dan kelas ekivalensi 2. Oke, yang 5 tadi kita punya 5 kelas ekivalensi. Nah, kalau kalian cek gabungannya ini akan sama dengan himpunan bilangan bulat. Kemudian irisan antar kelas ekivalensinya dia 0.
Jadi di sini kita punya Z5 itu partisinya adalah himpunan 0, 1, sampai 4 di sini. Kelas ekivalensi. Oke, karena kita punya Z5 ini terpartisi oleh ini himpunan kelas ekivalensinya, kita punya operasi di sini. Ini nanti berguna di kuliah struktur aljabar, nanti kalian akan belajar ini banyak. Jadi pada Z5 tadi, kita definisikan operasi jumlah dan perkalian. Karena tadi kita punya elemennya khusus di sini ya, ini kan antar himpunan. Jadi kita mendefinisikannya khusus juga nih. Kalau himpunan ekivalensi A ditambah himpunan ekivalensi B, dia akan sama dengan himpunan ekivalensi A plus B di sini. Perkaliannya juga sama. Sebagai contoh misalkan, saya punya satu kelas ekivalensi 1 ditambah kelas ekivalensi 3, kita akan punya kelas ekivalensi 4. Kemudian yang ini, kelas ekivalensi 2, dikalikan dengan kelas ekivalensi 2 akan mengakibatkan 4. Kalau misalkan saya punya kelas ekivalensi 2 dan kelas ekivalensi 4, akan jadi apa tuh? Kelas ekivalensi 2 ditambah kelas ekivalensi 4, jadi apa? Kelas ekivalen 6. 6 ada nggak di elemen Z5 tadi? Nggak ada. Nggak ada. Ini kan sama dengan siapa tuh? 6 akan sama dengan? Akan sama dengan? 1. 1 di modulo 5, karena kita berangkatnya di modulo tadi ya. Jadi ini semuanya hasilnya hanya 0 sampai 5. 0 sampai 4, sorry. Jadi kalau hasilnya 6, ya setarakan 6 itu ekivalen dengan siapa di modulo 5. Berarti di sini kelas ekivalensi 2 dan 4 akan menghasilkan berapa tuh? Kelas ekivalen 3. 3. Jadi kita punya operasinya secara keseluruhan di sini, kita punya tabelnya. Jadi di sini 0 tambah 0, kita punya 0, 01, kita punya ini, dan seterusnya. Nah, coba perhatikan yang terakhir, 4 dengan 4. Dia hasilnya 3. Oh, enggak 8. Ya, karena enggak ada Z5 tadi 8. Mentoknya kan hanya sampai 4. 8 itu di modulo 5 berapa? 3. Jadi kita punya 3 di sini. Sama dengan 4 dengan 4 di sini. 4 kali 4, 16. 16 modulo 5, 1. Permisi, Bu. Ya. Kenapa kok kelas ekivalen 1 sama kelas ekivalen 4 itu kalau ditambah jadinya kelas ekivalen 0, Bu? Nah, kalau kamu menjumlah 1 dan 4 di sini berapa hasilnya? Oh iya, 5, Bu. Ya, Bu, baik. Baik. Oke. Jadi kalau secara umum Zn ya, kalau kita punya Zn berarti elemennya dia tadi berapa tuh kelas ekivalensinya? Zn berarti kita punya kelas ekivalensinya ada berapa tadi? 0, terus 1, 2, sampai berapa tuh? Sampai ke N. Sampai yang benar. N plus 1. N-1, hati-hati. Jadi ini elemennya sebanyak N, tapi jalannya dia dari 0 sampai N-1, karena tadi kita prinsipnya kalau modulo berarti kan sisa hasil bagi kan, sisa hasil bagi N. Nah, kalau sisa hasil bagi N kan nggak mungkin dia bersisa N. Artinya kan kalau habis dibagi bersisa N ya berarti bersisa 0 itu. Jadi Zn itu elemennya 0, 1, 2, sampai N-1. Nah, itu nanti akan sering dipakai di struktur aljabar. Berarti nanti kalau saya ngajar SA, tinggal manggil aja ya, ayo di DM 2-nya. Oke, jadi di sini tadi
secara umum kalau kita punya modulo n pada Z, maka kita punya kelas ekivalensinya sebanyak n. Tapi kelas ekivalensinya di sini kelas ekivalensi 0 sampai kelas ekivalensi n-1. Oke, kemudian nah ini sehingga kita punya Zn ini bisa dikatakan dia gini. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut latihan soal. Silakan disiapkan kertasnya.